Alhamdulillah untuk yang pertama kita sama-sama Bakalan tak usah ngomong ya, Pak Hotman yang ngomong. Apa tuh atau mana? Undangan penelitian setelah saya lihat barusan. Jadi jam 2 saya sebelum jam 2 saya sudah di sini. Tak buka baju kecil yang tidak ada komentar. Jadi bisa ya hadir. Jadi ketika ini bisa sudah jam 2:40 sekian menit, jadi saya nggak buka. Ternyata Pak Sekretaris beri satu tanggalnya 20. Dan jadi orang pura. Aku mau salah kode saya tahu. Ini yang lagi sudah terus ya pegangannya pada video ya. Terima kasih kepada rekan-rekan tanpa ada undangan sebab kemarin dianggap pertemuan kemarin itu masih berkeluar lebih dahulu karena Pak Jar menyambut panjenengan Pak Jalusi. Sehingga kemarin menurut kami hanya mendapatkan 1 poin. 2 poin karena saya pada waktu tanggal 1 menyanggupkan untuk membantu mencari buku-buku yang masih ada di atas lemari. Namun bantuan kami dengan teman-teman ternyata dicari. Ya sebenarnya ada loh. Ada, tapi tanya-tanyakan Mas Sofyan, ada tanda tangan Pak Jalusi namanya di sana. Tapi katanya Mas Sofyan, bukan ini Pak, yang dibutuhkan adalah tabularis. Yang ada kemarin kan sudah saya sampaikan. Pada waktu era Pak Jalusi ada beberapa buku, tapi bukunya itu buku besar. Buku besar yang diringkas setiap tahun itu pun tidak lengkap. Ini berdasarkan yang disampaikan Mas Sofyan. Nah, untuk mengarah kepada data yang dibutuhkan itu buku tabularis, dan itu tidak bisa. Kemudian kemarin yang kedua menghasilkan satu kesimpulan rapat kemarin bahwa Pak Jalusi dalam hal ini terkait dengan masalah keputusan RALB masih belum menerima karena perlu kaitan. Dan begitu kemarin Pak. Iya, betul. Nah, hari ini kita lanjut agar supaya kita santai aja, berpikir jernih. Ya kalau memang itu menjadi salah satu alasan Pak Jar untuk belum bisa menerima RALB, itu kan satu bentuk pertanggungjawaban Pak Jar dalam rangka untuk menegakkan hukum ini kan boleh-boleh saja. Karena itu monggo ini kita tindak lanjuti Pak. Kemarin sebelum Pak Jar meninggalkan tempat, atas apa yang disampaikan oleh teman kita Pak Bendara Baru, bahwa sebaiknya kita tetap mengacu kepada hasil keputusan rapat kita luar biasa.
Nah, rapat anggota hasil rapat keputusan hasil keputusan rapat anggota luar biasa. Itu tentunya poin-poinnya juga harus didasari dengan adanya Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 90 dan anggaran dasar koperasi, khususnya anggaran dasar yang sudah disempurnakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya koperasi Rukun Buru-Buru Kecamatan Pasir, dan itu juga eranya Pak Muhtar, berarti eranya Pak Januzi jadi bendahara. Ya, malah apa itu ketika Pak Tar ngasih bendahara, jadi bendahara, ketuanya Pak Bani bendaharanya. Pak Bani dulu jadi bendahara tidak lama ya? Iya, sebelum saya. Seperti itu. Maka itu tidak akan saya ulang kembali karena kemarin saya sudah menyampaikan. Terakhir Pak Bendahara menyampaikan, mari kita berpegang teguh pada hasil keputusan rapat anggota luar biasa. Karena itu kita buka pembicaraan kepada Pak Januzi lagi untuk menyampaikan, sehingga nanti sharing sama teman-teman kira-kira mengarah kepada suatu bentuk apa, dan kita belum tahu. Ini maaf sekali lagi, di forum ini adalah kita musyawarah untuk mencari tindak lanjut. Kalau mencari solusi, sebetulnya solusinya kan tidak sesuai dengan hasil rapat anggota luar biasa. Tapi karena Pak Jar kaitannya dengan masalah datanya belum ada, tidak ada, dan itu menjadikan pedoman Pak Jar. Bagaimana kedepannya, ya ini yang kita tunggu sekarang. Karena itu monggo Pak Jar waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya masih berpegang seperti kemarin, saudara. Tidak hanya Bapak Ketua ini, semua yang hadir. Saya tetap berpegang di atas kemarin, di atas panggung itu, di sana. Tetap seperti itu. Jadi by name dan by data. Kalau memang tidak diketemukan, ini tidak apa-apa, kita tetap saudara ya. Gitu. Ini kan masalah itu kan di luar kita. Panjenengan monggo nanti dibahas lagi setelah ini. Sangat jelas saya bisa menerima manakala ada itu dan nanti dilihat bersama. Gitu. Itu namanya fair Pak Kapten. Menurut ya, saya akan sedikit bicara fair Pak. Kalau tidak ada itu, saya tegaskan sekali lagi ya, mulai sekarang, mulai saat ini dan detik ini, saya tidak akan mau menerima keputusan kemarin. Ngaten Pak Katim. Monggo dirembak, setelah ini saya mau pamit karena saya kan kemarin kan minta kalau yang menentukan saya kan saya bisa luas, tapi ini karena kan yang mengundang ini kan saya menghadiri ya. Jadi itu saja. Kalau sudah tidak ditemukan data ya sudah. Begitu Pak Atin, dengan saya ini saya terpaksa pamit kalau tidak diketemukan. Kalau ada kan saya baru bisa melihat datanya sejauh mana. Monggo ndak saripurku Pak Atin saestu saripurku. Setelah ini saya pamit enggak apa-apa. Monggo panjenengan rembug ya. Pak Atin minta maaf bener saya. Udah bener. Ya, sebentar Pak, ini namanya belum selesai kok pamit. Itu gimana itu? Minimal Pak Januzi mendengarkan Belum selesai kok beberapa pamit. masukan Oh iya, dari iya, teman-teman. iya. Kalau Tapi seperti jangan ini, banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak karena maaf Pak Januzi. iya iya. Saya berpedoman pada WA-nya penjenengan loh ya. Maaf. Iya iya. Nah, ini saya tidak mau kalau penjenengan ternyata malah seperti ini, ya saya juga nggak mau. Berpedoman pada WA-nya penjenengan.
Masalah waktu ini Pak, masalah waktu saya enggak masalah waktu Pak. Nggih, monggo. Kemarin sampai pukul 4 nggak bisa, hari Kamis. Besok setelah Jumatan mawon nggih Pak Fakil, setelah Jumatan kita siap di sini. Panjenengan hanya punya waktu sebentar lagi. Apa hari lain setelah pukul 2 siang nggih? Berarti hari lain setelah pukul 2 siang berarti kan hari setelah Hari lain. ya hari lain setelah hari Jumat. Sudah apa bener Pak itu? Maaf. Oke, monggo. Itu lanjut. artinya kan kita sewaktu-waktu bisa ngundang panjenengan hari lain, tetapi jamnya kan jam di luar jam dunia, jam 2 tuh Pak Jar. Iya, betul. Gitu loh maksudnya. Ya sudah ya. Kemarin kan sudah salah visi itu ya. Saya itu nanti yang menentukan bahkan mulai pagi harinya. Tapi kalau tadi kan saya hanya menghormati panggilan mengundang. Karena apa? Kan panjenengan tidak tahu posisi saya waktu ini harus bagaimana kan datang. Kan kemarin sudah saya tumpangi lah. Malah di hadapan teman-teman Pak waktu ini kemarin kan saya malah menyampaikan kalau nanti yang menentukan saya nanti bebas leluasa untuk kita bertemu. Di mana ditentukan dan di situ nanti saya siap. Kalau ini kan saya hanya menghormati undangan jenengan. Dan saya sudah jawab, nanti monggo panjenengan rembukan. Kalau datanya belum ada, ya monggo ini saya terpaksa tidak bisa menerima. Ya minimal Pak Jar. Iya seperti ini monggo. Juga hormatilah kami Iya, selaku iya. pengurus. Kami ini mengurusi bukan untuk kepentingan pribadi, Iya, tapi iya. kepentingan bersama. Ya minimal Pak Janusi punya alasan seperti itu, kita menerima kok. Bukannya tidak menerima, itu kan alasan panjenengan. Tapi kan minimal perlu mendengarkan beberapa masukan dari teman-teman pengurus. monggo. Gitu Pak. Iya, iya. Nah, kalau iya, ini sudah. panjenengan berdebat langsung mulai lah, ini apa artinya kita musyawarah? Saya berpedoman pada ini walaupun kemarin panjenengan berbicara seperti itu. Karena pengurus juga ada batasan waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini benojo terlantur-lantur Pak Janusi. Iya, iya. Di grup paguyuban kepala sekolah ini sudah enggak karu-karuan dianggap pengurus ini meneng enggak gelem kerja gitu ya. Nah, kita kan perlu beberapa bukti. Bukti, iya. Iya, sampai ke dinas kan perlu beberapa bukti. Tidak bisa enggak ada bukti untuk kita laporan kemana-kemana gitu loh Pak. Saksinya ada dua orang ini ya, ada dua KS ini. Ya ini Pak Punten, ini kebetulan Pak Hakim tadi saya juga ya monggo nih ada teman kepala sekolah yang ikut mendengarkan ya masa terus tak larang ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini monggo teman-teman, tidak harus saya yang menyampaikan, ini juga masukan dari pengurus Pak Janusi. Oke. Yang harus bisa menemukan kalau Pak Janusi tidak ada, itu justru Pak Janusi baik datanya. Pak Janusi ini loh datanya, saya tidak terlibat, saya tidak menghabiskan uang, tuh justru Pak Janusi yang harus melampirkan data. Kalau kita disuruh mencari, berarti kalau di sini tidak ada, berarti Pak Janusi gitu. Justru Pak Janusi lah yang sekarang tuh monggo datanya disampaikan di sini. Kalau sudah disampaikan di sini berarti Pak Janusi tidak ada, tidak terlibat, itu oke kita terima. Kalau memang Pak Janusi punya data. Nah balik sekarang, jangan kita disuruh mencari data karena waktu itu datanya Pak Janusi yang apa itu, yang nyimpan, yang nulis, uang masuk keluar itu kan Pak Janusi. Saya sambung, Itu soalnya. Saya sambung Pak. Oke. Nun sewu. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Timo, makanya dari kemarin saya ingin mencoba, mudah-mudahan didengarkan, itu saya bacakan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga juga Pak. Jadi kita seperti yang disampaikan Pak Pomo itu juga bukan tidak ada dasarnya, itu menurut aturan di sini anggaran dasar rumah tangga pasal 22 ayat 1, ini ada 3 ayat. Ayat 1 itu berbunyi setiap anggota pengurus menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri apabila nyata-nyata diakibatkan karena kesengajaan atau karena kelalaian dalam melakukan tugasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kesengajaan atau kelalaian mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, mereka secara bersama-sama menanggung kerugian untuk seluruhnya
dengan ketentuan bahwa seorang anggota pengurus bebas dari menanggung kerugian tersebut jika dia dapat membuktikan bahwa yang pertama A, kerugian yang timbul bukan karena kelalaiannya. Kemudian B, yang bersangkutan telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah kerugian tersebut. Jadi yang dimaksud Pak Pomo ini pasal yang di sini. Kemudian yang terakhir, di samping penggantian kerugian tersebut apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Tripomo itu berdasarkan pasal 22 ayat 2 poin A di sini. Maka kemarin mungkin perlu kita pahami bersama, memang yang harus membuktikan itu adalah anggota pengurus itu yang yang dimaksudkan. Mungkin seperti itu Pak, yang perlu kita berikan pemahaman yang sama untuk pasal tersebut. Demikian, mungkin ada yang lain, monggo silahkan. Ya, ini maksudnya seperti itu Pak Janusi. Jadi Pak Janusi mempertahankan pendapatnya by data karena nggak ada by data ya saya maaf. Tapi ternyata di anggaran dasar berbunyi seperti itu. Manakala anggota pengurus tidak bisa membuktikan dengan by data, ya berarti kan sesuai dengan hasil rapat keputusan rapat anggota luar biasa yang mengarah kepada piutang tanpa nama yang angkanya sekian terbagi menjadi 2, itu kan berarti sesuai dengan hasil keputusan tersebut. Ya, ini anggaran dasarnya berbicara seperti itu. Kemudian di pribadi Pak Jaruji dibalik, itu loh maksudnya dalam musyawarah ini jadi disederhanakan aja kan bisa atau Pak Kadim. Masalah ini ruwet ini disederhanakan saja. Jadi mana kita nggak ada data di situ. Terus waktu paparan PKPRI kan jelas misalkan kredit tanpa nama itu jumlahnya berapa, kemudian kalau diruntut ini era Pak Paulus berapa, era sebelumnya itu berapa, itu sudah juga data. Sekarang ketika Pak Jaruji tidak bisa memberikan data, artinya Pak Jaruji nggak bisa membela diri. Berapapun angka yang ditampilkan Pak PRI dengan harus patuh. Kecuali kalau Pak Jenengan punya data untuk mengcounter itu sehingga jenengan bisa menyelamatkan diri, lain soalnya Pak, itu loh. Makanya kalau jenengan manut ke pengurus, jenengan dirugi, itu loh. Karena apa? Jenengan tidak punya kesempatan bela diri, tidak punya data, itu loh Pak. Saya berpikirnya begini, jenengan by data itu betul Pak. Tak pikir hanya jenengan maunya menjebak pengurus, tapi ternyata jenengan sendiri nggak punya data itu loh. Tuh. Nah, ini nanti gini Pak, kalau masalah ini diumbar berlarut-larut, jenengan makin amok di mata banyak teman gitu loh. Itu pertimbangannya di situ. Nah, kita ini tinggal nawaitunya aja, selesaikan apa enggak gitu loh. Kalau selesaikan, ya uangnya itu bukan sekarang, tetapi komitmennya itu selesai sekarang, gitu loh Pak. Ya Pak ya. Terima kasih, itu tambahan dari walaupun bukan pengurus Pak Jaruji, tapi Wakil anggota. termasuk anggota Wakil dari anggota. anggota. Memang ini tadi sengaja Pak Hakim ini ngaturi rawuh anggota. Ya siapa saja anggota bisa ikut membantu menyelesaikan masalah ini apa hasilnya. Ya ini perlu ada tambahan dari Pak Jaruji. Tidak ada, masih seperti tadi. Bisa pamit ini? Kan saya tidak perlu mendengar lagi. Menghindar. Makanya ngatain maksud saya itu, setelah ini panggil rembukan gitu aja. Sudah tidak ada yang dirembukan lagi Pak. Ya, Ya, sudah sudah nggak itu ada ya, keputusannya. Hah? Sudah. Ya Lah keputusannya itu. Ya sudah, kalau Mungkin gitu dari Pak Sekretaris ada tambahan? Ya. Monggo. Kalau dari saya, sebenarnya kita sebagai pengurus itu pijakannya adalah anggaran dasar. Jadi ya seperti apa yang terjadi di anggaran dasar itulah yang harus kita taati. Saya kira hanya itu. Pak Azam, pengawas? Ya, terima kasih. Setelah kita berbulan-bulan bekerja di dalam koperasi dan sudah menghasilkan rapat anggota luar biasa dan sudah bisa menghasilkan kesimpulan
kalau HRD tetap kita bersikukuh masing-masing itu istilahnya mempertahankan egonya, maka saya bersepakat untuk kembali kepada rapat anggota luar biasa bagaimana bentuk aturan dan undang-undangnya itu saja. Terima kasih. Terima kasih, berarti sudah bisa kita dengarkan bersama Pak Januji. Pak Januji sementara nukui pendapatnya perlu by data, Ya, tapi hasil keputusan rapat mengarah kepada yang sudah tertera di keputusan itu. Ya itu ada Bapak. Ada, semua sudah ada. Batasan kena berapa itu Ya. sudah ada berdasarkan Cara data mudah. yang sudah ada. Kalau kita nggak punya data, cara mudah itu. Data yang tidak ada berarti kan itu menyesuaikan dengan data yang ada. Kan kita sudah jelaskan seperti itu, angkanya sudah terjadi seperti itu. Nah, ini saya punya pendapat lagi Pak. Ini begini, apa yang kita bahas hari ini, saya inginnya nggak cuma sekedar prinsip dalam arti oke pada tangan sekian nominalnya, tetapi dituntaskan tas atas sehingga nanti dengan kita semua ini pulang dari sini punya kelegaan dan bisa ngomong dengan semua anggota bahwa bagaimana teknis Pak Januji nanti mengembalikan itu juga penting. Masalahnya Pak, ini kaitan dengan modal yang pada akhirnya nanti diputar di koperasi sehingga koperasi nggak lumpuh seperti sekarang, gitu loh Pak. Ini jadi prinsip dan teknis harus selesai saat ini, gitu loh Pak. Pak Mane kesanggupannya kapan ABCD itu aja tertuang ditulis dulu kaitannya kira-kira. Itu andai kata berarti tuntas Pak Ketum. itu andai kata Pak Januji bisa menerima keputusan RART. Pak Januji kan tidak mau, belum bisa menerima karena dasarnya dia tetap berpegang teguh pada by data. By data kan Pak Januji KRP itu minta bantuan kepada pengurus dan karyawan untuk mencari data. Ya. Nah kita sudah bantu, tidak ada data, otomatis kan kembali kepada yang bersangkutan dan kembali pada aturan. Dan nek kok gak diputusin ya gak ada jendrunge lho. Ya itu maunya ya selesai Pak. SKRP piye gitu aja kan gampang kesimpulan. Langsung dijawab Pak. Monggo. Saya tetap seperti tadi Bu. Itu Kalau sudah keputusan kok menolak. Jadi pendiriannya tetap by data Pak anggota, dua anggota. makanya Lah. monggo setelah ini panjang rembuknya setelah saya Ya, meninggalkan makanya gini lah Pak Jan. Soal nanti walaupun konco-konco rembukan dengan nggak sini dibantah juga. Makanya kehadiran dengan itu memang sangat diperlukan untuk menyelesaikan ini. Nek namanya repot, saya juga repot hari ini. Kalau makanya tak pentingnya begini. Nah, soalnya saya juga anggota dan mewakili banyak orang di institusi saya gitu loh Pak. Makanya saya maunya itu semuanya juga teman. Tapi saya membayangkan betapa buruknya administrasi koperasi selama ini mulai zaman kemarin sampai jam sekarang data aja kok nggak bisa dimunculkan. Itu kan efek dari administrasi yang buruk. Nah, makanya kalau kita nggak pada komitmen bagaimana ini diselesaikan, ya itu barbar mulak dong. Makanya saya punya usul, kalau kita sama-sama nggak punya data koperasi ataupun Pak Januji yang bisa disepakati bersama, ya dipakai aja paparannya si Pak KPRI kemarin di situ. Jadi kredit yang tidak tanpa nama, era ini sekian, era ini sekian, itu aja bisa pakai pedoman. Daripada yelan-yelan kayak ini jerung-jerungnya, kok sampai kiamat kok selesai. saya sudah meninggalkan. Ya itu Pak Januji. Ya, monggo lah. Saya seperti tadi monggo mau menunjukkan saya pulang. Bukannya keputusan di rapat anggota luar biasa itu sudah menentukan Pak? Saya kan sudah Kan sudah didok. Berarti sudah didok berarti jenengan kan harus. menjawab. Dengan catatan harus. Nah tadi sudah banyak yang menyampaikan bahwa kalau by data jenengan bisa menunjukkan data jenengan yang benar. Tapi kenapa tidak bisa menunjukkan? Berarti kan jenengan menunjukkan bahwa jenengan itu lemah. Apa saya pengurus lama harus menjual data terus? Saya sudah mantan di itu kalau dilihat misalnya di tugas masing-masing itu dari ketua, bendahara, sekretaris kan ada siapa yang bertanggung jawab tentang administrasi, siapa yang uangnya. Nah,
Ngaten lho maksudnya. Oh ya, kemarin saya juga tanya Pak. Berarti dulu waktu Pak Januji menjadi bendahara itu yang mengerjakan pembukaannya siapa Pak? Sama-sama, sama Pak Marto, iya bersama-sama. Zaman saya itu semuanya bersama-sama. Makanya kalau ada kekeliruan dan lain sebagainya saling mengatakan. Itu berarti yang masih, misalnya yang masih sehat atau yang masih hidup itu juga ada Pak ya selain Pak Ya, Januji? masih. Saya baru menemui Pak Motar ini. Yang lain belum menemukan. Saya mau pikir-pikir juga kayaknya sudah almarhum. Ya berarti ada Pak Muhtar. Saya sambung Pak. Ya. Saya masih ingat janji Pak Jar pada saat RALB yang pertama akan mengumpulkan teman-temannya. Terus yang kedua bayi data. Nah, yang perlu kita tanyakan sekarang kepada Pak Jar, apakah pengurus di era Pak Jar yang masih besar, yang masih hidup, itu sudah diajak musyawarah, diajak remukan. Pertanyaannya di sini. Kalau yang saya dengar itu memang baru Pak Mukhtar. Itu yang saya dengar baru Pak Mukhtar. Nah, ini selama ini apakah Pak Jar sudah melakukan itu atau belum, kita juga belum tahu. Karena termasuk Pak Wasito itu juga di eranya Pak Januji, Pak Sakur kalau nggak salah, Pak Sakur itu juga di eranya Pak Gunawan juga. ya, Itu itu. Pak Gunawan, Pak Sakur itu Ya, semua. ini masih eranya Pak Jar. Kalau dengan Pak Muhtar itu justru saya juga Pak Warno. Kalau Pak Januji juga sama Pak Muhtar itu pernah ke Pak Warno itu apa yang disampaikan diceritakan kepada saya lewat beliau juga pribadi. Tapi untuk janjinya Pak Januji karena ini masalahnya kan belum selesai Pak ya. Karena Pak Januji belum bisa menerima keputusan RALB. Lah janjinya Pak Jar seperti yang diingatkan oleh Pak Sekretaris ya. Mohon dibantu Pak Jar agar bisa sambung. Gini, Pak, jadi nanti tolong diberikan ke saya biar doa. Panjenengan kalau ingat generasi saya itu siapa saja saya mengundang. Yang saya ingat hanya Pak Motar. Pak Amnesia. Sakur tuh yang punya data. Saya hanya gini Pak Jar, saya hanya mendengar. Tapi yang jelas yang tahu persis mungkin Pak Khotim sudah lama. Enggak anu. Bukan eranya Pak Januji. Tapi insya Allah saya bisa bantu. Nanti yang punya catatan insya Allah Pak Sakur. Nah, nanti biar ditulis ini bukan Pak Sakur ini Pak Januji dan Pak Sakur Kemarin kan juga, kemarin Pak Sakur kan juga sudah ikut rapat Pak. Iya, rapat Pak Sakur itu jadi pengurus kan sampai pensiun. Lagi. Ini lama sekali. Harusnya ya sudah kalau memang ada dari kemarin ini Jadi saya tunggu Pak Hakim itu untuk mungkin nama-namanya gitu. Nanti saya Maksudnya berarti kita sampai hari ini teman anggota sudah mendengarkan Pak? Berarti intinya mengulur-ngulur waktu itu Pak. Apa gunanya diadakan RALB kalau seperti ini? Kan sudah diputuskan kok malah mengelak. saya kan tetap. Udah Pak. Datanya sudah ditampilkan kemarin di slide oleh PKPRI. Yang disampaikan Itu sudah rangkuman dari sekian tahun. yang disampaikan Pak Ketua tadi. Ngoten Pak Ketua ya. Mohon izin dulu ini, mohon izin. Nanti kalau sudah panjenengan Pak Ketua nanti mengirim nama-nama, insya Allah akan saya hubungi. Karena bagaimanapun, Ini kita bantu loh Pak, bantu. ya, menyelesaikan terima kasih. urusan Terima pendidikan. Ya, terima kasih. Tapi mungkin gini akhirnya Pak Jar. Ini konsekuensi yang Oke. tak relakan ya. Jenengan nggak punya data, jenengan juga tahu pengurus tentu nggak punya data, orang pengurusnya ada nggak punya, apalagi pengurus yang sudah lolos. Itu justru itu celah itu titik lemah yang bisa jenengan masuk untuk bermain itu loh Pak. Itu yang tak relakan Pak kalau ada prasangka buruk semacam Ini itu. Pak, Oh, namanya juga bukan sama teman-teman saja. Saya itu, tetap rumusannya sudah saya sampaikan Pak Ketua. Ngaten, nyuwun sewu Pak Wid. Tonggo. Enggak ada masalah tangga. Masalahnya Gitu Pak, itu ya. Mohon maaf untuk yang terakhir kali Pak Januji, kalimat saya. Iya. Tolong ketika mungkin nanti masih ada pertemuan lagi,
Kami pengurus manut penjenengan, penjenengan manut pengurus. Gini, kalau yang kemarin usul saya itu nanti ya ikuti waktu saya ngelunggah. Nah, diikuti waktu penjenengan nanti. Kalau enggak longgar-longgar sampai kapanpun. Longgar anggota sekian banyak rame karuan. Iya Pak, sudah diputuskan seperti itu kok masih mulek Kan aja. saya sudah mengacu pada ini loh Pak. Kita beda Ini loh, Pak. sekarang, beda anunya. Hari lain setelah pukul 2 siang. Ya, makanya itu Kemarin itu Pak Jarudji dengan saja kalau tidak hari dinas setelah jam 2 itu kapan saja Siap. beliaunya siap kan gitu ya. Iya. Kan gitu. Ya ini sudah 2 kali pertemuan hari kemarin dan hari ini seakan-akan Pak Jarudji apa yang mau disampaikan sudah wis musyawarahnya karo kanca-kanca. Ini namanya kan tidak menghormati tata aturan rapat. Perkoperasian. Sudah dua hari ini berturut-turut seperti itu. Kita kemarin sudah kita izini. Kalau ada perwakilan dari kepala sekolah, anggota lah bukan kepala sekolah. Ini biar nanti negara ya seperti tadi. Jadi, kalau tidak ya monggo bagian musyawarahkan bagaimana saya ikuti Pak Ketum. Jadi tetap yang namanya tetap itu kan kalau masalah kan harus diselesaikan itu. ini Saya kita ini tetap juga begitu. bukan masalah kita loh, masalah koperasi, masalahnya Nggih, orang banyak. saya tetap begitu ya. Maksudnya ya tetap bebas lah karena tetap by data. Karena begini, yang panjenengan tujukan ke saya apa seperti itu buktinya kan harus ada. Sebetulnya kita nggak nuduh Kan itu loh sing gak penak ini malah. Sebetulnya kita nggak Tidak loh nuduh Pak. Kita tidak berdasarkan nuduh, Pak. hasil audit gitu. Hasil audit Pak Janudji mulai dari awal mengikuti. Bahkan kita sowan bareng-bareng ke PKP Pak Janudji, alhamdulillah Ikut bisa. saya begitu. Ternyata Purna pengurus Pak Janudji aktif mengikuti. Nah, Audit 4 kali selalu mengikuti dan sampai sore sampai selesai. Lah, hasil audit adalah di materinya adalah itu paparannya seperti itu. Paparannya dari LPG. itu kan Iya, Paparannya, LPG. paparannya itu mengacunya pada LPG, berangkat dari LPG. Nah, ketika sudah ditemukan akhir LPG yang paling akhir tahun 2019 itu menemukan angka yang seperti itu. Kita semua memperhatikan. Kalau memang paparannya Pak Parno itu salah, mestinya panjenengan itu kan Pak Punten sih. Ya. Pak Janudji kan cara bahane dedenkote pengurus koperasi kita. sesepuh. 9 tahun menjadi bendahara. Nah, maka saya mengatakan seperti itu. Dan kula niku belas urung tau roh sing kaitane karo masalah duit. Kemudian 3 tahun menjadi ketua. Lah ini saya rasa sudah lebih dari Ya, cukup. itu Cukup. data Pak, yang dipaparkan itu data. Ini, Tahunnya ada. ketika data semua nggak ada, tahun terakhir datanya ada, ternyata temuan uang piutang tanpa nama itu mengarah sekian. Lah, bendahara setelah Pak Janudji, Pak Eko Paulus, itu kan 2008 sampai 2019, 12 tahun, 13 tahun berjalan tahun 2020. Dia saja yang bendahara baru hanya bisa membuktikan data itu mulai tahun 2013. Yang 5 tahun nggak bisa. Lah, di tahun 2013 angka piutang tanpa nama sudah mengarah pada angka 1.096 juta sekian. Kalau ketika itu Pak Janudji ikut menyaksikan dan itu salah, neraka lajur itu salah, mestinya kan Pak Janudji ya minimal mengikuti UPT awal itu mesti berontak, protes dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengarah ketika 2013 dibuktikan data itu sudah piutang tanpa nama 1.096 juta sekian. Pak Parno kan dahulu. Ketika tahun berikutnya tidak akan ada perubahan piutang tanpa nama tetap 1,09. Berarti Pak Eko tidak menggunakan. Coba Pak ditayangkan di Papare 2014 sekian 1,5 M Pak anggota. Saya karo guyonan terus Pak 15
saya digojoliki sama ini wakil ketua ini. Pak Kodim kayak nggak ngerti wae. Gitu. Akhirnya tidak jadi. Ya saya langsung mengarah ke tahun yang terakhir 1,9. Kalau 2013 1,096 berarti kan mudah. 1,973 dikurangi 1096 ketemu angka 877 juta sekian. Karena selama 13 sampai 19 itu 7 tahun, ya saya bagi rata-rata. Bagi 7 ketemunya setiap tahun ada angka 125 juta sekian. Di jumlah 625 sekian, dari itu ditambah yang 7 tahun 877 juta, angkanya menjadi 1,503 juta. 1.503.000 itu mengarah kepada bendahara dalam kurung saudara Eko Paulus. Ya. Nah, turahane 1,9 nek nopo kan begitu loh. Ya. Sama-sama tidak dadak. Dikronologi. Ya toh Pak? Ya. Ya otomatis 1,973 dikurangi 1,503 ketemu angka 470 kurang sedikit. Angkanya sudah ditulis naik. Dinggene RALB sudah ditulis dengan angka benar. Itu loh Pak anggota. Halo. Ngomongan dhewe kok murah. Penjenengan tak suwun memperhatikan jadi aja diputus. Itu akhirnya kan bendahara sebelum Pak Eko Paulus siapa? Kan langsung ke Pak Januji. Saya menyayangkan Pak Januji ketika kita connect sama Pak Januji bendahara selama 2 periode 6 tahun. Ternyata 3 periode 9 tahun, mulai dari 19 sampai 2007. Saya mencari itu hasil dari carian Mas Sofyan. Bendaharanya berarti kan 9 tahun. Sisa dari 1,9 dilongi 1,503 yang 470. Pak Kodim saya mau menggayat, saya pamit. Saya mohon maaf. Belum selesai bicara itu. Gimana itu? Loh, menghindar. Ini sudah 2 kali Pak seperti ini. Menghindar. Kemarin